Terutama di proteinnya, Bu. Protein ini tuh kita punya di 30 ke 40 protein. Ya, untuk Regal Spring untuk saat ini ya sangat baiklah penyuplai dan memberikan bahan memang yang bisa diolah untuk masyarakat. Ucapan terima kasih lah untuk terutama kepada Regal Spring. Kami menganggap bahwasanya masyarakat di sekitar sini adalah aset juga buat perusahaan, gitu. Sehingga jangan sampai nanti perusahaannya maju, masyarakatnya mundur. Nah, untuk masyarakat desa ini di samping menyerap tenaga pekerjaan, juga meningkatkan perekonomian. Di sebuah desa kecil di Kabupaten Sedang Bedagai, Kecamatan Pantai Cermin, tepatnya di Desa Naga Kisar, lahirlah sebuah inovasi yang menyulap barang tidak bernilai menjadi produk yang bernilai tinggi. Inilah pengolahan kerangka ikan menjadi tepung pakan ternak. Oke Tribuners, saat ini Molly sudah bersama Bapak Zaini selaku pelaku usaha pengolahan kerangka ikan menjadi tepung pakan ternak. Halo Bapak. Halo, Bu. Molly boleh ya nanya nih detail tentang usaha Bapak nih ya? Boleh, Bu. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana dan kapan nih usaha Bapak ini berjalan? Dari tahun 2022 ya sampai sekarang, Bu. Itu gimana Pak, bisa Bapak kepikiran untuk membuka usaha ini? Ya, motivasi dari Pak Not dulu, manajer Aquapam, itulah motivasi. Oh, Dia ada yang memberikan bahan. Oh, dikasih tahu juga ya. Dikasih tahu Itu juga. untuk belajar produksi pembuatan tepung ternak pakan ternak ini tuh bukan pasti langsung jadi dong, pasti ada prosesnya ya. Dan itu pasti rumit tuh untuk proses pengerjaannya. Itu seperti apa sih Pak sampai Bapak bisa untuk membuka usaha ini? Kalau awal-awalnya ya nggak tahu, Bu. Tapi setelah belajar dan belajar, sampailah sekarang jadi tahu lah kalau untuk pakan ternak ini seperti ini, pakan ternak ini seperti ini. Gitu. Emang gimana sih Pak proses untuk pengolahan kerangka ikan menjadi tepung pakan ternak ini Pak? Ya, pertama ikannya datang, dibersihkan. Ini ya proses di belakang ini ya? Di belakang ini dibersihkan, diambillah dagingnya, digoreng Proses sana. selanjutnya digoreng, setelah dibersihkan digoreng. Nah, dikeringkan pakai mesin spinner, baru digiling, Bu, sesuai permintaan pelanggan. Oke, jadi untuk proses produksi memakan waktu berapa lama nih? Kalau ya 1 harian lah, Bu. Cuman 1 hari aja? 1 hari, lebih kurang 8 jam sampai 10 jam. 8 jam sampai 10 jam. Nah, itu untuk kapasitasnya berapa banyak nih, Pak? 1,5 ton, Bu. 1,5 ton per Hari. hari 1,5 ton. Wow, banyak banget ya. Makanya untuk pekerjanya juga banyak warga sekitar yang ikut membantu nih ya, Pak? Iya. Oke, keren banget ya Tribuners. Ternyata untuk 1 hari aja usaha Bapaknya ini menghasilkan sampai 1,5 ton untuk produksinya. Oke Pak, ini untuk teknologi atau peralatan yang digunakan untuk mengolah usaha Bapak ini tuh ada apa aja sih yang diperlukan nih? Terutama itulah kuali untuk penggorengan. Kedua mesin spinner lah itu pengeringan. Untuk pengeringan. Yang kedua ya mesin giling lah. Ya masih apa adanya lah. Oh, jadi alatnya juga yang nggak terlalu besar, sederhana ya. sederhana. Tapi bisa memproduksi sampai 1,5 ton per hari. 1,5 ton. Dan itu mencukupi Pak dengan peralatan seadanya ini? Mencukupi, Bu. Oh, keren juga nih Bapaknya ya bisa mengolah seperti itu ya. Oke, next pertanyaan saya Pak. Bagaimana sih Bapak menjaga untuk kualitas bahannya ini sampai ke tangan pelanggan Bapak sendiri? Untuk kualitas ya kita jaga dengan maksimal lah, Bu. Dengan peralatan yang ada. Terutama kotoran-kotoran memang kita jauhkan lah, tapi tempatnya masih sederhana, Bu, itu aja. Iya, terlihat memang tempatnya sederhana, tapi untuk yang dihasilkan tidak sederhana ya Pak? Lumayan bagus lah, Bu. Lumayan ya. Oke, siapa aja sih konsumen utama dari produk Bapak ini? Kalau untuk kita, Bu, masih Serdang Bedagai sama Deli Serdang. Sampai ke dari Sedang Bedagai sampai ke Deli Serdang, Deli Serdang udah ada. Udah Banyak juga ya, dan itu untuk yang 1,5 ton tadi ya Pak. 1,5. Tenaga kerja yang Bapak bantu dan Bapak panggil nih untuk datang membantu usaha Bapak ini. Untuk di tempat kita ada 20 orang, Bu. 20 orang. 20 orang. Itu per hari ya Pak, Per hari. selalu ya. Oke, jadi kalau misalnya ada warga desa
Desa Nagakesar nih yang mau datang, mau butuh pekerjaan bisa ke Bapak juga nih ya, Bisa. berarti ya. Bapak juga membuka lapangan pekerjaan untuk warga desa sekitar ya. Luar biasa loh Bapak kita ini ya. Oke, apa nih Pak tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Tantangan terbesar ya pemasaran, Bu. Pemasarannya ya, kenapa itu Pak? Pemasaran kita. Karena di sini kan sudah ada 8 tempat seperti ini, Bu. Ada 8 tempat. Cuma wilayahnya memang udah ada masing-masing gitu wilayahnya. Oke. Gitu. Jadi yang buka usaha kayak Bapak ini ada 8 titik 8 dan titik. mereka sudah di ada wilayah masing-masing yang Wilayah ditetapkan. masing-masing. Jadi Bapak untuk pemasarannya sedikit kesulitan untuk mempromosikan lebih luas lagi seperti itu ya Pak? Kesulitannya karena orang belum kenal, Bu, peternak-peternak lokal lah kan. Belum banyak yang kenal ini kan gitu. Bapak kan tadi bilang untuk pemasarannya ya tentang produknya juga, tapi kan pasti ada kelebihan nih yang menonjol yang dimiliki oleh produk Bapak sendiri. Emang apa sih yang membuat produk Bapak ini spesial yang masyarakat tuh harus nyobain produk pakan ternak dari Bapak? Ya terutama di proteinnya, Bu. Protein ini tuh kita punya di 30 ke 40 protein. Oh tinggi. Nah, yang kedua harga, Bu. Harga. Nah, harga kita jauh di bawah pakan yang lain. Oh, mungkin boleh dikasih info nih Pak, harganya emang kisaran berapa sih? Kalau untuk pakan bebek kita kasih di harga 5.000, Bu, per kilonya. 5.000 doang per kilo. Oke, kalau pakan yang lainnya mungkin? Pakan contoh untuk B2 ataupun sapi, nah, kita kasih di 6.500 per kilo. Oh, lebih terjangkau ya harganya dari produk yang ada di luar sana. Dan tapi kualitasnya lebih bagus karena proteinnya tinggi nih Tribuner. Seperti itu ya Pak? Tuh, jadi mungkin kalian penasaran nih kepengen cobain produk Bapaknya. Mungkin para pelaku peternak di luar sana yang pengen cobain produk Bapaknya bisa langsung aja datang hubungin nih. Bisa hubungi kemana? Mungkin boleh diinfoin juga nih Pak. Boleh, Bu. Nomor HP, Bu, ya? Boleh. Nah, di 0831 71 01 4288. Oke, jadi Tribuners bisa hubungi, nanti ada di bawah sini juga ya nomor Bapaknya ya untuk bisa menjadi supplier dari Bapaknya ya. Oke, ini Molly mau nanya lagi nih, bagaimana sih Bapak sebagai pelaku usaha nih melihat kemitraan dengan perusahaan yang menjadi mitra untuk suplai kerangka ikan Bapak sendiri? Ya, untuk Regal Spring untuk saat ini ya sangat baiklah penyuplai dan memberikan bahan memang yang bisa diolah untuk masyarakat, ya seperti ikan inilah. Dan ada lemak paret yang bisa kami olah menjadi pupuk. Oh, banyak juga ternyata yang disuplai ya. Bu, ya. Selain kerangka ikan, ada juga lemak paret ya. Itu kenapa tuh Pak, Bapak ini mau untuk menjadi suplai, menerima Regal Spring menjadi suplainya? Ya, karena memang terutama dekat, Bu. Dan bahannya itu memang bisa kita jadikan bahan yang bermanfaat gitu kan. Bisa kita olah itu bahannya. Contoh lah macam tulang ikan ini bisa kita olah menjadi pakan. Yang sekarang ini kan lemak nih. Lemak yang bisa kita olah menjadi kompos, pupuk. Oke Pak, ini untuk selanjutnya ini, untuk masa depannya ini, apa sih planning Bapak untuk usaha Bapak ini? Apakah ada untuk mengembangkan usaha ke lebih luas lagi, atau mungkin ada membuat produk baru lagi, seperti apa ini Pak? Ya pastinya, Bu. Apa tuh? Mungkin boleh dikasih info kepada kita nih. Ya, untuk pemasaran lah, Bu. Pemasarannya. Pemasaran bahan baku kita kan, yang bahan sudah jadi. Nah, itulah harapan kita supaya lebih luas pemasarannya. Luas pemasarannya. Terus apa lagi nih planning untuk usaha Bapak ini? Ya planningnya ke depan ya kita mau ini lebih besar. Pasti ya. Pasti. Dan pakai merek. Oke, sekarang belum ada mereknya nih ya Pak? Belum ada. Terus ada kepengen buat produk baru lagi nggak sih Pak? Yang lain mungkin yang selain tepung ternak, pakan ternak ini, atau mungkin produk yang lainnya? Ya ada sih, Bu. Nah, dengan sekarang kan ada diberi bahan lah dari Regal Spring. Itulah yang masih kita olah dan masih dalam tahap pemasaran. Oh, itu sudah berlangsung juga? Masih berjalan, Bu. Masih berjalan, belum dipasarin berarti? Belum, masih kita kasih coba.
orang. Oke, ternyata banyak juga ya planning Bapak ke depannya ya. Selain untuk produknya ini nanti bakal ada merek, terus juga bekerja sama dengan Regal Spring untuk membuat pupuk yang nantinya pastinya bermanfaat bagi warga sekitar juga ya. Dan pastinya usaha Bapak yang sekarang yang sedang berlangsung ini dibuat skala yang lebih besar lagi supaya warga sekitar juga ikut bisa dapat pekerjaan juga ya dan membantu perekonomian sekitar juga tentunya Tribuners. Oke Pak, terakhir nih pertanyaan saya, apa sih harapan Bapak sebagai pelaku usaha terhadap keberlanjutan pasokan dan bermitra dengan Regal Spring? Ya, harapan untuk Regal Spring ya agar lebih baik lah menyuplai masyarakat seperti kami lah, pengusaha seperti kami. Agar lebih baik ke depannya Bu. Sekarang ini pun udah sangat cukup baik, tapi ke depannya harapan kami untuk Regal Spring supaya lebih baik. Jangan berhenti ya, jangan stop ya, terus berkelanjutan ya Pak tentunya ya. Oke. Ucapan terima kasih lah untuk terutama kepada Regal Spring, untuk Pak Nodisten, Pak Patur, untuk kepala desa, sangat berterima kasih yang udah menyupport saya di sini. Oke, keren banget usaha Bapak. Saya doakan semoga makin sukses, makin lancar rezekinya. Terus juga harapan-harapan Bapak tadi dapat berjalan sesuai keinginan Bapak ya. Seperti tadi membuat merek, terus ada produk barunya juga. Keren banget Bapaknya. Oke, Tribuners, itu dia aku udah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Zaidi. Aku bakal ngobrol lagi yang pastinya nanya lagi lebih detailnya kepada orang Regal Springnya dan juga Kades ya tentunya. Jadi kalian jangan kemana-mana. Oke Tribuners, saat ini Molly sudah bersama Bapak Fatur Rahman Harahap selaku Sales Manager Regal Spring Indonesia. Halo Bapak. Halo. Oke, ini kita bisa ya sharing-sharing ya. Saya mau nanya-nanya sedikit nih kepada Bapak ya. Apa sih Pak sebenarnya alasan Regal Spring bermitra dengan usaha pengelola kerangka ikan ini di Dusun Pematang Pulau Pak? Oke, salam kenal dulu sebelumnya ya Bu Molly ya. Oke, kami itu melihat sebenarnya kan besar potensi yang bisa kita berikan kepada masyarakat setempat, sehingga hasil-hasil produksi kami bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sehingga meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Fokusnya di situ awalnya. Ya. Selanjutnya seperti apa nih Pak? Kenapa jadinya itu terus berkelanjutan nih untuk membantu masyarakat sekitar di sini? Karena kami menganggap bahwasanya masyarakat di sekitar sini adalah aset juga buat perusahaan, gitu. Sehingga jangan sampai nanti perusahaannya maju, masyarakatnya mundur. Kita ingin sama-sama masyarakatnya maju, perusahaannya juga maju. Itu awal dan kita akan terus berkolaborasi kok. Oke, siap, keren ya. Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana sih Anda melihat dampak sosial dari kemitraan ini bagi masyarakat tentunya? Luar biasa sih. Kita melihat bahwasanya belakangan ini setelah mereka melakukan pengelolaan produksi kita, ekonomi sosial masyarakat di sini luar biasa. Pengangguran menurun, ekonomi juga kita melihat kualitas pendidikan mereka juga membaik. Karena apa? Asupan gizi mereka juga lebih baik karena ekonomi membaik. Kita harapkan juga generasi-generasi yang ada di sekitaran pabrik kita ini menjadi generasi yang jauh lebih baik. Itu sih. Oke, mungkin Bapak tadi udah sebutin sih harapan sedikit ya, tapi mungkin Molly kepengen nanya harapan dari Regal Springnya tentunya ya, apakah bakal ada inisiatif ke depannya untuk masyarakat sekitar atau mungkin ada ide-ide lain yang dapat membantu untuk masyarakat sekitar tentunya Pak, seperti apa? Tentu, kita akan berkembang, berinovasi agar bisa direplikasi. Sehingga nanti ada pertumbuhan ekonomi baru, sumber-sumber ekonomi baru. Contohnya kita masih ada tuh beberapa yang bisa dimanfaatkan mereka seperti kerajinan keripik dari kulit ikan atau dari mana yang bisa membuat mereka tuh jauh. Dari sekarang ini kan mungkin kita nggak bisa menyerap 100% masyarakat sini untuk memberdayakan ekonomi yang dihasilkan. Tapi ke depannya kami yakin makan lebih banyak masyarakat yang lebih bisa memanfaatkan
hasil kita dan mendapatkan ekonomi lebih baik ke depannya. Kami harapannya begitu. Oke, tentunya Regal Spring juga ingin turut membantu masyarakat sekitar ya Pak? Pasti. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya sudah bincang-bincang dengan saya. Itu dia Tribuners, saya sudah ngobrol dengan Bapak Fatu. Tentunya Regal Spring Indonesia pasti kepengen nih untuk mendukung masyarakat lingkungan sekitarnya untuk menaikkan perekonomian juga tentunya. Baiklah Tribuners, saat ini Molly sudah bersama Kepala Desa Nagakisar, Bapak Ahmad Esa. Halo Bapak. Ya. Pak, saya mau nanya nih untuk usaha yang lagi kita datangin saat ini ya Pak, bagaimana nih tanggapan Bapak terkait usaha kerangka ikan yang diubah menjadi tepung pakan ternak ini Bapak? Ya, tanggapan kita selaku pemerintah desa sangat mendukung dengan kegiatan usaha UMKM ini, di mana ini sangat mengangkat perekonomian masyarakat, yang khususnya masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan usaha ini gitu ya. Ya. Jadi dampaknya sangat besar ya. Menurut Bapak nih, selain tadi ada tambahnya tenaga kerja untuk warga desa sini, apalagi nih Pak dampak perekonomian dari untuk desa ini sendiri? Nah, untuk masyarakat desa ini di samping menyerap tenaga pekerjaan juga meningkatkan perekonomian ya. Yang selama hari ini keterlibatannya itu mendukung sulitnya perekonomian itu sangat terbantu. Tentu Bapak tahu ya, untuk usaha sendiri juga dibantu oleh pihak Regal Spring nih untuk dari kerangka ikannya, terus juga distributor semuanya lah ya. Nah, bagaimana nih tanggapan Bapak untuk Regal Spring sendiri? Untuk Regal Spring selama hari ini mereka bekerja sama dan kita juga mendampingi supaya kedepannya lebih baik lagi kerjasamanya antara usaha UMKM ini dengan Regal Spring ya. Setidaknya supaya Regal Spring menambah kuota daripada kebutuhan barang baku UMKM ini. Yes, tentunya supaya juga mungkin ada usaha-usaha lain yang bisa dibantu oleh Regal Spring juga tentunya ya Pak. Oke, baik, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk pelaku usaha dan juga mungkin dari Regal Springnya sendiri nih Pak? Silakan. Harapan kita ke depan supaya usaha UMKM ini berkembang, tumbuh kembang dengan baik ya, supaya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Nagakisar ini. Dan harapan kita kepada Regal Spring supaya tetap lancar bekerja samanya dan menambah kuota-kuota bahan baku untuk usaha UMKM ini. Yes, tentu aja. Baik Bapak, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol bersama kita di sini Pak. Jadi memang banyak banget manfaat dan juga banyak dukungan yang dilakukan oleh pelaku usaha ini untuk lingkungan juga tentunya. Dari desa kecil di Sumatera Utara, tampak kegigihan dan kerja keras para pelaku usaha mikro untuk memperbaiki ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan memanfaatkan produk yang dinilai tidak memiliki nilai tinggi, namun ternyata memiliki produk akhir yang bernilai ekonomi tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Kolaborasi antara warga, pemerintah, dan perusahaan telah membuka jalan bagi ekonomi yang berkelanjutan.